Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Zakia dengan NIM 210590600124. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat kelengkapan organisasi koperasi. Jadi yang pertama itu ada alat perlengkapan organisasi koperasi. Koperasi merupakan kegiatan usaha di mana anggota koperasi bekerja sebagai pemilik, sebagai produsen, atau pemasok barang-barang untuk koperasi, dan juga sebagai konsumen atau pembeli barang-barang dari koperasi. Dengan demikian, semua anggota koperasi dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha koperasi, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota. Terutama mereka yang bertindak sebagai perangkat organisasi, maka diharapkan koperasi yang mereka bangun akan tumbuh dan berkembang sesuai yang dicita-citakan. Selanjutnya ada 3 alat perlengkapan organisasi koperasi dan apabila seorang manajer koperasi dibutuhkan, yaitu 1. Rapat anggota. Secara umum, anggota koperasi adalah pemilik dari koperasi dan usahanya, karena anggotalah yang mempunyai wewenang mengendalikan koperasi, bukan pengurus dan bukan pula manajer. Oleh karena itu, tidak salah dikatakan bahwa kunci keberhasilan koperasi terletak pada anggota. Dan ada pelaksanaan fungsi dan peranan anggota. 1. Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 2. Menetapkan kebijakan umum. Dan yang kedua ada pengurus koperasi. Pengurus adalah anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dan rapat anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi. Dan pengurus menentukan apakah program-program kerja yang telah disepakati dalam rapat anggota benar-benar dapat dijalankan. Dan yang ketiga ada pengawas koperasi. Salah satu perangkat organisasi koperasi Indonesia adalah pengawas. Besarnya terdiri dari 3 orang dengan komposisi salah satu menjadi ketua atau koordinator, yang lain menjadi anggota. Tugas pengawas koperasi adalah melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, termasuk organisasi, usaha-usaha dan pelaksanaan kebijakan pengurus, serta membuat laporan tertulis tentang pemeriksaan. Dan yang keempat ada manajer koperasi. Koperasi yang sudah maju pada dasarnya memerlukan tenaga manajer yang profesional untuk menjalankan kegiatan usahanya. Peran manajer dikaitkan dengan volume usaha, modal kerja, dan fasilitas yang diatur oleh pengurus. Tugas dan kewajiban manajer dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Memimpin kegiatan usaha yang telah digariskan oleh pengurus. 2. Mengangkat dan memberhentikan karyawan koperasi atas persetujuan pengurus. 3. Membantu pengurus dan menyusun anggaran belanja dan pendapatan koperasi. 4. Melaporkan secara teratur kepada pengurus tentang pelaksanaan tugas yang diberikan. 5. Mempertanggungjawabkan mengenai pelaksanaan tugas pengurus dan koperasi. Dan ada juga hubungan kerja pengawas dan manajer koperasi. Mengadakan pemisahan yang tegas antara pengurus, pengawas, dan manajer koperasi dibuat pedoman sebagai berikut. 1. Pengurus adalah pelaksanaan usaha koperasi yang bertanggung jawab kepada rapat anggota. 2. Pengawasan adalah orang yang mengadakan pengawasan terhadap kebijakan pengurus dan dapat diberi saran-saran demi kemajuan ekonomi. 3. Manajer adalah orang yang diberi wewenang dan kekuasaan untuk mengelola dan melaksanakan pekerjaan sehari-hari dan bertanggung jawab kepada pengurus koperasi. Hubungan kerja antara pengurus dan pengawas merupakan hubungan konsumtif secara timbal balik. Hubungan pengawas dan manajer sifatnya koordinatif, sehingga pengawas tidak boleh langsung memeriksa tugas-tugas manajer dan karyawan bawahannya, kecuali dengan persetujuan pengurus. Hal ini agar tidak terdapat dualis badan yang mengurus dan memimpin organisasi, serta untuk memperjelaskan pemahaman antara pelaksanaan dan pengawasan. Hanya sekian yang dapat saya paparkan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.